Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 263. Saya tidak perlu banyak berpikir sekarang. Gaya aktingmu dan sisi misterius yang kamu tunjukkan membuatku tahu bahwa kamu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jadi, aku tidak akan terkejut dengan tindakanmu malam ini. Aku hanya ingin mengatakan, nikmati kekuatanmu malam ini. Besok, aku akan memberitahumu caraku. Ren Yurou pulih dari keterkejutan barusan, ekspresinya relatif acuh tak acuh, terlihat bahwa dia sangat putus asa untuk Ye Tianzong sekarang. Dia selalu dalam situasi yang tidak terduga, dan dia tidak berdaya, jadi dia bertekad dalam hatinya bahwa dia akan menontonnya malam ini. Ye Tianzong dapat menggunakan kemampuannya sebaik mungkin. Pokoknya, menurut rencananya sendiri, semuanya bisa terjadi dilihat besok. Ketahuilah. Sayang, jangan lakukan ini. Bukankah semua ini berjalan ke arah yang baik? Apakah itu harimau hitam atau Guo Dezang? Selama mereka tidak menimbulkan masalah pada bisnis kita, maka semua orang senang. Sebagai suamimu, bukankah kamu harus melihatku sebagai pengecut, seperti melihat ibu kita, agar kamu puas? Ye Tianzong bertanya dengan sungguh-sungguh. Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, aku tidak terlalu peduli apakah kamu pengecut atau tidak. Hanya saja hal-hal yang kamu lakukan tidak dimainkan menurut akal sehat, dan itu sepertinya bisa diselesaikan dengan lancar. Namun, kapasitas mental saya tidak begitu kuat, apakah Anda mengerti maksud saya? Memahami. Anda menginginkan stabilitas, bukan pasang surut. Ye Tianzong mengangguk. Mustahil. Kadang-kadang, hal-hal begitu terburu-buru, jika dia tidak mengambil tindakan, itu dapat berkembang ke arah kemunduran. Tidak ada yang salah, hanya saja mereka berdiri di posisi yang berbeda. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lagi. Ren Yurou masih sedikit merajuk, dan pergi ke tempat lain untuk minum sampahnya, sementara Ye Tianzong memperhatikan situasi di depannya. Dia tahu apa yang dipikirkan saudara Hu dan pria botak. Bukankah mereka hanya ingin mundur dan menyerang nanti? Apakah yang terakhir membuat keputusan setelah melapor ke yang disebut ketua sekte? Jadi, dia menendang bola ke Mo Tiandao. Untungnya, bocah lelaki tua ini berakal sehat dan tahu bahwa dia tidak melanggar kehendaknya, jadi sekarang kontradiksi ada padanya. Jika harimau hitam ini benar-benar ingin dipusingkan, dia benar-benar tidak akan berpangku tangan. Tetapi, menurut perkiraannya, situasi seperti itu seharusnya tidak disadari. Di samping itu mengobrol dengan orang-orang dari lingkaran bisnis lain, dan Guo Dezang berkomunikasi dengan keluarga besar lainnya. Menteri Lan, di sisi lain, sedang berkomunikasi di lingkaran politik, tetapi matanya dari waktu ke waktu menoleh ke arahnya. Jelas, dia juga takut pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang situasi saat ini, jadi dia hanya bisa langkah demi langkah. Oke, mungkin jelas. Setelah beberapa saat, setelah melihat Tuan Su, dia seharusnya membuat rencana untuk dirinya sendiri berdasarkan perilakunya, lalu orang-orang seperti Guo Dezang akan ditangani dalam satu pot. Waktu berlalu cepat. 10 menit kemudian, dengan dukungan Su Junwan, Tuan Su perlahan keluar dari aula dalam. Mengenakan setelan tai chi yang relatif sederhana, yang masih baru dikenalnya, terlihat kalem dan berangin. Apalagi, ada senyum manis di wajahnya dari awal hingga akhir. Setelah kedatangannya, semua orang yang saling berbisik segera berkumpul di waktu yang bersamaan, bersorak dan penuh semangat. Mengangguk satu persatu. Dan berjalan sepanjang jalan, Su Junwan terus mencari kerumunan, dan akhirnya dia menghela nafas lega saat melihat Ye Tianzong. Jelas dia takut Ye Tianzong akan menghilang tiba-tiba lagi. Dia akhirnya mengundang pihak lain, dan dia benar-benar tidak tahan lagi. Setelah melihat Ye Tianzong, Su Junwan ini bahkan mencondongkan tubuh ke dekat telinga kakeknya dan membisikkan beberapa kata, lalu berjalan ke atas panggung. Semuanya, aku sangat senang kalian bisa datang ke pestaku malam ini. Malam ini adalah perayaan 10 tahun Liga kita. Setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain, dan setiap konflik yang dihadapi dapat diselesaikan oleh saya. Dan malam ini juga merupakan kontribusi terakhir yang saya berikan. Saya tidak terlalu kuat. Jadi, di masa depan, saya akan menyerahkan posisi presiden aliansi kami, dan kami akan mengadakan pemilihan khusus sebentar lagi. Sekarang, menurut prosedur biasa, semua orang bisa datang satu persatu, dan kita akan menyelesaikan masalahnya,
Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan tamu terhormat kepada Anda. Dia adalah pemuda yang dihargai oleh orang tua saya. Saya harap Anda dapat memberi kami lebih banyak dukungan dan kerjasama di masa mendatang. Saya mengerti. Dengarkan apa yang dikatakan Pak Su. Semua orang saling memandang dan berbisik satu sama lain, ingin tahu siapa pemuda yang dibicarakan Tuan Su itu. Mereka telah berpartisipasi dalam adegan seperti ini berkali-kali berturut-turut, tetapi mereka belum pernah melihat lelaki tua itu begitu memuji seseorang. Dia adalah orang yang hebat, Presiden Liga, jika Anda bisa mendapatkan bantuannya, apalagi di Linceng. Bahkan di seluruh ibu kota provinsi bisa sangat makmur. Semua orang saling memandang, tetapi pada akhirnya mereka masih tidak mengunci target, dan mereka semua menebak siapa orang ini. Ayo, sorotan. Mengikuti instruksi dari mata Tuan Su. Su Junwan segera mengambil mikrofon, dan setelah berteriak dengan keras, pemandangan yang awalnya cerah langsung menjadi gelap. Yang saya lihat hanyalah seberkas cahaya berkeliaran di sekitar venue, seolah-olah ada bintang yang perlu diundang untuk tampil. Mata semua orang terus berubah, dan akhirnya tertuju pada Ye Tianzong di sudut tidak jauh. Tianzong. Ren Yurou terkejut, karena Ye Tianzong datang untuk merawat Pak Tua Su hari ini, dia pikir itu hanya perawatan medis sederhana. Tetapi saya tidak menyangka bahwa di hati Tuan Su, dia sangat dihargai dan tamu yang paling dihormati. Karena semua orang yang hadir adalah anak didiknya, jadi tidak baik menunjukkan kebaikan kepada orang lain secara terbuka, bukan? Tetapi, sekarang seberkas cahaya ini menghantam tubuh Ye Tianzong secara nyata, fakta seperti besi. Sayang, tebakanmu tentang aku tidak masuk akal. Karena kita telah mencapai titik ini sekarang, kita hanya bisa gigit jari dan bergegas maju. Kamu tidak peduli apa yang aku lakukan, tapi niat asliku adalah untuk kebaikanmu sendiri, dan untuk seluruh keluarga kita. Sejujurnya, saya sedikit tidak menyangka bahwa Pak Tua Su tiba-tiba memberi saya perlakuan yang begitu tinggi. Namun, karena orang-orang menganggap kami tinggi, maka kami harus melanjutkan. Ini akan sangat bermanfaat bagi bisnis kami. Setelah berbicara, Ye Tianzong mengangkat kepalanya dan bahkan melambai ke arah kerumunan. Di keramaian, ketika semua orang memperhatikan bahwa yang disebut talenta muda ini adalah Ye Tianzong, mereka terkejut. Kakakku, apa latar belakang anak ini? Pria botak itu tiba-tiba merasa bahwa dia telah menyinggung seorang Buddha besar, dan berkata dengan suara rendah, dia dikawal oleh seorang wanita muda sebelumnya, dan Mo Tiandao kemudian berdiri untuknya, bahkan Tuan Su sangat memikirkannya, belum lagi menyelinap diam-diam, bahkan jika dia melaporkannya ke ketua sekte. Bentak. Saudara Hu segera menamparkan dahi pria botak itu dengan keras, dan berkata dengan kejam, saya masih melaporkan kentut. Terus terang, ketua sekte kami tidak berani kentut di depan Tuan Su. Dia memiliki perlindungannya, apakah kamu pikir kita masih bisa menyentuhnya? Sial, bagaimana kita bisa membayar kembali puluhan juta? Petik 2. Ngomong-ngomong soal wajah saudara Hu muram, dan dia berkata dengan kejam, tampaknya kita harus pergi ke Mo Tiandao untuk membicarakannya nanti, uangnya pasti tidak dapat dibayarkan, dan pemimpin sekte tidak akan membantu kita, jadi yang terbaik caranya adalah bertukar manfaat dengan Mo Tiandao. Saya tahu bahwa dia telah lama menatap beberapa situs human hitam kita. Jika kita ingin menyelamatkan hidup kita, cara terbaik bagi kita adalah mengandalkannya. Meskipun ini adalah agak tidak bermoral, itu satu-satunya cara yang bisa kita pilih sekarang. Mengapa? Sungguh menyakitkan, bagaimana keadaan menjadi seperti ini, aku merasa sangat sedih. Namun, saudara Hu, kita masih harus menunggu dan melihat situasinya. Orang ini tidak memiliki keahlian lain selain sedikit kungfu. Aku tidak mengerti mengapa begitu banyak orang ingin menjilatnya. Pembicaraan keduanya sangat tidak mengenakan di telinga Guo Dezang yang berada tidak jauh. Menurut pendapatnya, dia dan Ye Tianzong ini sangat membenci. Jika bukan karena hadiah malam ini, dia harus menemukan cara untuk membunuhnya ketika dia meninggalkan bank. Hasil. Saya sangat beruntung bisa bertemu dengannya di pesta makan malam ini. Sangat rumit untuk bertarung dengan orang-orang dari Heihumen begitu dia datang, tetapi ini membuatnya lebih bertekad untuk membunuhnya. Tetapi, sekarang setelah lampu Tuan Su menyala, jelas bahwa dia adalah seseorang yang dihargai oleh pihak lain. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak dapat dipindahkan, tetapi dia juga harus dicegah agar tidak menimbulkan masalah baginya. Untuk sesaat, hatinya sangat kusut, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Guo Dezang, Anda tahu. Saya mengingatkan Anda pada saat itu bahwa Ye Tianzong ini bukan orang biasa. Jika saya tidak menghentikannya saat itu,
Anda dan keluarga Anda akan tamat. Ini terjadi lagi. Pikirkan baik-baik tentang apa yang baru saja kamu katakan, yang terbaik adalah meminta berkah dan melihat apakah dia akan datang untuk membalas dendam dan membuat masalah untukmu. Pada saat ini, suara Menteri Lan terdengar dari sampingnya. Kata-katanya seperti menaburkan garam ke luka, membuat Guo Dezang merasa tidak nyaman, sedih dan tidak berdaya, seperti meninju kapas dengan pukulan, merasa tidak berdaya. Namun, dia tidak menyerah, jadi bagaimana jika dia dihargai oleh Tuan Su? Dia masih harus menunggu dan melihat apa yang terjadi, berharap keajaiban akan terjadi. Meskipun semua orang tidak cukup tahu tentang detail Ye Tianzong, semua orang kembali sadar setelah beberapa saat takjub karena dihargai oleh Tuan Su, memandang Ye Tianzong, dan bertepuk tangan dengan penuh semangat, dan kemudian Su Junwan di atas panggung masih berteriak dengan keras, "Tuan Ye dan istrinya, Nyonya Ren Yurou, silakan naik ke atas panggung. Ayo, semua orang bertepuk tangan dan menyambut Anda." Bab 264. Dengan semua mata tertuju, Ye Tianzong meraih tangan Ren Yurou dan berjalan ke atas panggung. Meskipun Ren Yurou cukup menentang hal ini, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, terlalu banyak perjuangan akan sia-sia. Terlebih lagi, dia tidak menyukai Ye Tianzong di dalam hatinya, bahkan jika dia melakukan kontak kulit ke kulit, dia tidak merasa tidak nyaman. Paling-paling, saya hanya merasa bahwa bersama Ye Tianzong, kesewenang-wenangannya hanya membuat saya pusing. Di dalam hatinya, dia merasa kasihan pada Ye Tianzong, dan takut dia akan terluka dengan cara apapun, tetapi dia tidak terlalu menghargai dirinya sendiri, dan selalu membuat dirinya khawatir tentang hal itu. Sekarang, diperlakukan dengan sangat baik oleh Tuan Su tampaknya menarik perhatian di permukaan, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu berbahaya atau tidak, jadi kami hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Segera, pasangan itu naik ke atas panggung. Su Junwan mengangguk sambil tersenyum, melangkah ke samping, dan keduanya datang ke tengah, berdiri di samping Tuan Su. Ye Tianzong tanpa sadar membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Tuan Su tampaknya memahami semua situasi ini. Setelah menepuk bahunya dengan meyakinkan, dia mengambil mikrofon dari Su Junwan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, Tuan Ye Tianzong Ye ini adalah tamu terhormat orang tua saya malam ini. Dia tidak hanya baik hati, jujur, dan mampu menangani urusan, tetapi juga memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dan alasan mengapa saya masih hidup berdiri di sini adalah semua karena dia, jadi saya mengundang dia untuk tampil di atas panggung hari ini, tidak hanya untuk memperkenalkan dia kepada semua orang, tetapi juga untuk menjadikan dia sebagai penerus saya, yaitu posisi Presiden Liga." Kata-kata Pak Tua Su mencengangkan. Adegan yang awalnya berisik menjadi sunyi dalam sekejap. Itu sangat sunyi, seolah jarum tajam terdengar jatuh ke tanah. Semua orang saling memandang dengan tak percaya. Apa ini yang disebut Ye Tianzong? Dia jelas bukan anggota liga mereka, jadi dalam hal kualifikasi, dia tidak memiliki status seperti itu. Tapi sekarang, dia diundang oleh lelaki tua itu untuk bergabung dengan liga dan juga menjabat sebagai presiden. Apakah karena dia kuno, atau pemuda ini yang tahu cara menipu orang dan masih muda, jadi mengapa dia bisa begitu? Presiden. Dalam hal status dan identitas, ada banyak orang yang lebih berkualitas darinya secara internal. Terus terang, semua orang tidak yakin. Meskipun lelaki tua itu fasih, kata-katanya luar biasa. Setelah mendengar keputusannya, semua orang terdiam beberapa saat, dan kemudian mulai bertanya di dalam hati mereka. "Tuan Su, kami menghormati Anda, dan keberadaan aliansi ini juga karena kohesi Anda, yang memungkinkan kami untuk hidup rukun dan saling membantu. Hingga saat ini, aliansi tersebut memiliki karakteristik tertentu di Lincheng, termasuk seluruh ibu kota provinsi. Pengaruh dan pencegahan, kita semua berharap pengaruh ini dapat berlanjut selamanya, daripada memberikan posisi tergesa-gesa kepada orang yang tidak dikenal. Itu masuk akal. Kami tidak mengetahui situasi spesifiknya dengan baik. Jika Ye Tianzong ini menyelamatkan hidup Anda, dia bukan hanya dermawan Anda, tetapi juga dermawan kami. Namun, ini tidak berarti bahwa dia Anda dapat mengambil alih liga, dan kami harap Anda bisa lebih berhati-hati tentang hal ini. Untuk berada dalam posisi seperti itu, kamu tidak hanya membutuhkan karakter yang baik, tetapi juga kemampuan yang kuat untuk menangani urusan. Apalagi, yang disebut keterampilan medis ini mungkin hanya tipuan dari beberapa tikus yang mencolok. Jangan tertipu. Su tua, harap berhati-hati. Tiba-tiba, situasi berubah tiba-tiba. Setelah Tuan Su mengumumkan keputusan yang tidak dapat dipercaya, semua orang sangat emosional dan sangat menentang.
Bahkan orang-orang yang tampaknya patuh pada waktu biasa, saat ini, mereka tidak ragu untuk mencela Ye Tianzong. Menghadapi situasi ini, diharapkan Tuan Su licik dan penuh perhitungan, bukannya menjadi marah karena perlawanan semua orang, dia tetap mengerang dengan senyuman di wajahnya. Namun, keputusannya seperti ini jelas merupakan keputusan sementara, dan bahkan cucunya yang masih kecil, Su Junwan, tidak mengetahuinya. Namun melihat situasi di tempat kejadian sepertinya tidak terkendali, dia segera membungkuk, mendatangi kakek, dan berkata dengan suara rendah, "Kakek, apa yang kamu lakukan?" "Waner, apakah menurutmu tindakan kakek itu sembrono, bahkan jika kamu tidak terlalu menyukai Ye Tianzong, terlalu berlebihan bagimu untuk menggunakan metode seperti itu untuk memenangkan Ye Tianzong?" Tuan Su bertanya sambil tersenyum. Su Junwan awalnya adalah orang yang lugas. Dia tidak perlu bertele-tele untuk menebak pikirannya, tetapi berkata terus terang, "Kakek, meskipun saya tidak tahu banyak tentang Liga, saya tahu bahwa ini adalah ibu kota negara kita. Keluarga Su. Ini keluarga putri saya. Tentu saja, saya tidak berani tertarik dengan hal semacam ini, tetapi Anda harus memberikan posisi itu kepada Wakil Presiden Paman Liu. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras dan telah diberikan banyak untuk keluarga kami. Saya tidak setuju, Anda memberi orang ini posisi, keterampilan apa lagi yang Anda miliki selain merawat Anda. Anda tahu, orang-orang ini semua adalah tokoh terkenal di kota Linceng kami, biarkan mereka bersama. Apakah dia mampu atau tidak, saya tidak tahu betul. Tapi Pak Tua, saya yakin tidak ada salahnya menilai orang. Apalagi saya memikirkan kehidupan masa depan Anda. Untuk saya, haha. Pak Tua Su ragu-ragu untuk berbicara, lalu melambaikan tangannya, berjalan ke arah Ye Tianzong, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tianzong, seharusnya tidak masalah bagiku untuk memanggilmu seperti itu, kan?" "Tidak masalah." Ye Tianzong sedikit mengangguk. "Namun, saya juga terkejut di hati saya melihatnya seorang dokter, dan saya telah menghubunginya beberapa kali sebelum dan sesudahnya, tetapi saya masih cukup terkejut dengan keputusan yang dia buat sekarang. Dia bisa mempercayakan posisi ini pada dirinya sendiri, yang cukup untuk membuktikan keakuratannya dalam menilai orang. Namun, posisi ini terlalu berkedip, dan mungkin tidak cocok untuk dia ambil. Apalagi tujuan utamanya malam ini adalah untuk menyelesaikan konflik sebelumnya, dan berharap itu cukup untuk menghidupi dirinya sendiri di masa depan. Belum lagi orang lain tidak yakin, bahkan saya takut tidak cukup kompeten. Lagi pula, ide terbesarnya sekarang adalah membantu istrinya mendirikan restoran hotpot, berharap mewarisi perintah ayah mertuanya. Lalu ada grup makeup kecantikan yang melayani ibu mertua, semoga kehidupan Zhang Chunkin stabil, sehingga dia dan istrinya bisa hidup bahagia. Langkah selanjutnya adalah membesarkan kamar dagang dan membiarkan ayah mertua menjadi ketua. Setelah mengatur kehidupan keluarga dan bekerja dengan baik, dia dapat membebaskan pikirannya untuk berurusan dengan Ye Zongtian. Berdasarkan pertimbangannya saat ini, menggunakan grup Zongheng untuk bersaing dengan serikat Chaebol. Hari ini, di antara 5 Chaebol besar sudah ada di tangan mereka. Hanya ada satu keluarga Lin yang tersisa. Dia percaya bahwa tidak lama lagi, Guild Chaebol akan menjadi perwakilan dari faksi baru, atau Ye Zongtian secara pribadi akan datang ke kota untuk duduk sebagai penanggung jawab. Bagaimanapun, Su Zongming meninggal secara tragis. Berdasarkan pertimbangan Ye Tianzong tentang gaya perilaku Ye Zongtian, dia tidak akan pernah membiarkan kerajaan bisnisnya runtuh seperti ini. Oleh karena itu, dia percaya bahwa pertempuran yang menentukan akan datang, dan yang lebih seru adalah saat ini. Semakin Anda tidak bisa menganggapnya enteng. Kalau begitu, Tianzong, aku mengatur cara ini tidak hanya untuk berterima kasih karena telah menyembuhkanku, tetapi juga untuk merawatmu dengan baik. Saya harap jika Anda dapat menyembuhkan saya malam ini, keluarga Su kami, Liga, termasuk cucu perempuan saya, semuanya dapat diserahkan kepada Anda. Dengar sini. Su Junwan datang dan berkata tanpa berkata-kata, "Kakek, apakah kamu bingung? Bagaimana bisa?" "Diam." Wajah Tuan Tua Su menjadi serius, dia menatap Su Junwan, dan berkata, "Tuanku sedang berbicara, anak-anak jangan menyela." "Tuan Su." Meskipun sikap lelaki tua itu cukup menentukan, Ye Tianzong tetaplah suami nominalnya. Mendengar kata-katanya, Ren Yurou segera berkata, "Saya pikir keluarga Su sangat baik, dan Liga juga besar lebih mudah untuk ikut campur, karena ucapan Anda bahwa Anda berharap untuk menyerahkan Nona Su ke Tianzong, saya tidak mengerti hal ini, jadi tolong klarifikasi." "Nona Ren, apa yang saya katakan mungkin agak lancang, tapi demi cucu saya masih harus mengatakan sesuatu."
Sejauh yang saya tahu, pernikahan dengan keluarga Ren Anda hari ini sebenarnya adalah hubungan nama. Saya telah menyelidiki dengan cermat, dan Anda berdua seharusnya belum menikah sampai sekarang. Jadi, saya rasa, pada saat itu, Anda dan Tianzong bahkan jika Anda menikah, itu terpaksa. Dengan kata lain, Anda berdua dapat bercerai kapan saja dan di mana saja, jadi saya berharap untuk menyerahkan cucu perempuan saya kepada Tianzong dan membiarkan mereka menikah. Dengan cara ini, dia adalah anggota keluarga Sukami. Bahkan jika Anda adalah ketua liga, ada apa dengan itu? Kata-kata Tuan Su mengejutkan semua orang. Untungnya, suaranya tidak terlalu keras, dan masih di sudut pribadi, jadi orang-orang di bawah masih berdebat tentang penyerahan aliansi kepada Ye Tianzong. Tapi untuk pengaturannya, Ye Tianzong menarik wajahnya ke bawah. Ekspresi Ren Yurou mendung dan sangat jelek. Di sisi lain, Su Junwan sangat marah. Ketika dia hendak mengaum, Tuan Su menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kenapa kamu terburu-buru? Saya baru saja mengungkapkan sudut pandang saya. Tentu saja, saya masih menghormati anak muda. Pikiran, saya mengemukakan ide seperti itu, Anda dapat mengungkapkan pendapat Anda. Yang paling penting adalah, malam ini, jika Tianzong dapat menyembuhkan saya berencana untuk kembali ke lapangan. Jika saya tidak dapat disembuhkan, maka saya bisa mati, saya harus mengatur urusan saya dengan benar. Itu bisa dianggap sebagai keinginan sekarat seorang lelaki tua, apakah ini tidak apa-apa?" "Kakek." Su Junwan menangis tanpa sadar. Orang tuanya tidak berada di sisinya sejak dia masih kecil, bisa dikatakan dia dibesarkan oleh lelaki tua itu sendirian. Mendengar apa yang dia katakan, entah kenapa, Su Junwan merasa hidungnya masam, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dan Ren Yurou adalah orang yang perhatian, terutama kata-kata lelaki tua itu, meskipun agak kasar, tetapi tampaknya itu benar. Untuk sementara, saya tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Ye Tianzong, setelah memahami alasannya, menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Orang tua, kami semua dapat memahami pikiran Anda, tetapi pengaturan Anda kurang. Saya dan Yurou, itu adalah hubungan cinta, kami bukan pasangan dalam nama, tapi layak atas nama itu." Setelah berbicara, Ye Tianzong meraih tangan Ren Yurou. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.